Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan observasi manajemen bisnis retail pada Superindo yang beralamat di Gumpang, Kartosuro. Saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Elviani dari NIM 195211329. Adapun pembahasan pada observasi manajemen retail dan jasa, yaitu meliputi profil perusahaan, lokasi, produk yang dijual, aspek pemasaran, aspek SDM, tata letak ruangan, manajemen rasional, analisis perilaku konsumen, dan analisis pengolahan. Yang pertama yaitu pembahasan profil perusahaan Superindo. Superindo adalah salah satu supermarket yang menyediakan beragam program kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang dapat diandalkan, lengkap, harga hemat, dan lokasi toko yang mudah dijangkau. Demi kepuasan pelanggannya, Superindo selalu mengutamakan kesegaran dan kualitas produknya yang selalu dijaga melalui pilihan sumber yang baik dan penanganan dengan standar prosedur operasional yang selalu dipantau. Superindo merupakan supermarket atau toko swalayan yang dimiliki oleh jaringan retail internasional Ahold Group, sebuah perusahaan retail produk panganan yang berpusat di Belgia. Superindo berkembang di Indonesia sejak tahun 1997 melalui Kementerian Salim Grup Indonesia. Hingga saat ini telah memiliki 143 gerai yang tersebar di 18 kota besar Pulau Jawa dan bagian selatan Sumatera. Selanjutnya mengenai profil perusahaan Superindo. Superindo juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama tujuan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan konsumen agar tercapainya produk yang berkualitas tinggi, menyerap tenaga kerja dan dari daerah sekitar maupun luar daerah sekitar, hingga dapat membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup. Yang kedua yaitu tujuan jangka panjang, yaitu memproduksi semua produk kontinunya yang berkualitas tinggi hingga ditinjau dari sudut ekonomi perusahaan dapat memuaskan. Kemudian yaitu selanjutnya mengenai lokasi. Lokasi Superindo yang berada di daerah Kartosuro ini cukup mudah untuk dijangkau oleh para konsumen. Selain itu terdapat transportasi umum yang melewati Superindo sehingga konsumen tidak memiliki kesadaran pribadi dapat menggunakan transportasi umum. Ditambah lokasi dari Superindo ini berada di tepat depan SPBU yang mana memungkinkan banyak pengendara yang melakukan perjalanan jauh ketika akan mengisi bahan bakar kendaraan akan mampir ke Superindo. Kemudian dari produk yang dijual itu ada 3. Yang pertama produk yang tersedia cukup beragam. Produk yang disediakan Superindo sangat beragam, termasuk berbagai jenis buahan, sayur, dan dalam negeri maupun luar negeri, jenis seafood, daging, peralatan rumah tangga, peralatan sekolah, snack, berbagai macam keperluan bayi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk produk privat label Superindo itu hadir guna memenuhi kebutuhan konsumen dengan kebutuhan konsumen yang sensitif terhadap masalah harga, namun masih menginginkan produk yang berkualitas. Contohnya tisu, beras, dan pembersih lantai, makanan ringan, dan lainnya. Kemudian di produk yang ketiga itu ada produk Superindo yang selalu segar. Itu produk Superindo seperti buah-buahan, sayur, telur, ikan, dan daging. Produk segar ini disediakan Superindo selalu terjamin kesegarannya dibandingkan dengan pengusaha retail lainnya. Kemudian ada aspek pemasaran yang ditinjau dari segmentasi Superindo itu ada 3. Yang pertama segmentasi geografis, yaitu Superindo Gumpang menerapkan segmentasi pasar yang meliputi wilayah kepadatan. Wilayah berada di daerah yang mana banyak lalu lalang kendaraan oleh orang-orang atau segmen kepadatan ini ditekan
memilih perkotaan sebagai jangkauan segmentasinya. Yang kedua yaitu segmentasi demografis, di mana menerapkan segmen pasar meliputi usia, jenis kelamin, siklus hidup keluarga, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras kewarganegaraan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai macam segmen pasar. Yang ketiga yaitu segmentasi psikologi, yaitu ditinjau dari pengamatan Superindo, ditunjukkan untuk semua kalangan, baik kalangan menengah atas, menengah maupun menengah ke bawah. Aspek pemasaran yang kedua yaitu ditinjau dari bauran retail Superindo. Ini ada 3 juga. Yang pertama ada produk yang disediakan oleh Superindo sangat beragam, mulai dari kebutuhan sehari-hari, sembako, makanan, minuman, hingga produk segar seperti buah, daging, dan private label Superindo. Yang kedua yaitu harga. Superindo menawarkan harga yang dapat bersaing dengan pengusaha retail lainnya, namun jika dibandingkan dengan toko kelontong atau mungkin toko retail yang lebih kecil, harga yang dapat di Superindo sedikit lebih mahal dibandingkan dengan toko kecil. Yang ketiga yaitu tempat atau place. Lokasi Superindo Gumpang Kartusura ini mudah dijangkau oleh para konsumen dan memiliki parkir yang cukup memadai untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Kemudian ada aspek pemasaran selanjutnya, masih dari bauran retail Superindo, itu dari promosi dan pelayanan. Dari promosi sendiri, Superindo biasa membuat promosi potongan harga atau diskon pada setiap produk tertentu, sehingga promosi ini menjadi salah satu strategi Superindo untuk meningkatkan penjualan. Adapun pelayanan, setelah satu produk keberhasilan, pengolahan bisnis di bidang ini ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan sehingga dapat menjalankan kegiatan operasinya dengan baik. Selanjutnya yaitu ada aspek SDM. Yang pertama jumlah SDM. Jumlah karyawan di Superindo Gumpang ada sekitar 20 karyawan, yang mana terdiri dari berbagai tugas dan tanggung jawab. Adapun tugas dan tanggung jawab karyawan yang terdiri dari leader store, asisten store leader 1 dan 2, support team leader, pre-stable team leader, dan lain sebagainya. Yang masih dalam aspek SDM itu yang kedua yaitu kualitas pelayanan. Salah satu faktor keberhasilan pengelolaan bisnis di bidang ini ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh operasinya, sehingga Superindo selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat meningkatkan kepuasan para konsumen. Adapun unsur-unsur pelayanan yang diberikan oleh Superindo antara lain keramahan karyawan, penampilan karyawan, kemudian ada tata letak. Di tata letak ruangan ini ada 2. Yang pertama kebersihan tempat belanja. Kebersihan tempat belanja ini merupakan salah satu faktor penting yang dihadirkan. Tempat belanja yang bersih dapat memberikan kenyamanan pada konsumen. Kemudian tata letak ruangan, menurut pengamatan kami, Superindo menggunakan pola lurus pada peraturan tata letak tokonya. Superindo menggunakan pola lurus untuk memberi kesan luas pada toko, dapat menampung lebih banyak barang, dan konsumen dapat menghemat waktu dalam mencari barang. Kemudian selanjutnya ada manajemen relasional bisnis retail, yaitu yang pertama menginspirasi pelanggan untuk membuat pilihan yang lebih sehat. Yang kedua yaitu transpirasi produk. Yang ketiga yaitu integritas produk. Yang keempat yaitu pembuatan kartu member. Adapun analisa perilaku konsumen pada Superindo, Superindo memiliki perbedaan dalam segi harga dengan sedikit mahal dibandingkan dengan pemasar atau toko retail tradisional. Namun hal ini tidak menjadi permasalahan bagi konsumen karena mereka lebih mengutamakan produk dibandingkan dengan harga. Keseimbangan dan konsentrasi antara keduanya menciptakan diferensiasi positif yang kuat. Karena hal inilah Superindo tetap konsisten dalam mempertimbangkan citra perusahaan yang baik untuk memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen terhadap produk dan layanan Superindo.
Selanjutnya yaitu mengenai analisis pengelolaan bisnis retail Superindo. Dalam pengelolaan bisnis retail, Superindo selalu menerapkan strategi retail berkelanjutan yang mana menjadi salah satu strategi untuk membuat Superindo menjadi bisnis retail yang menginspirasi produk pelanggan untuk membuat pilihan yang lebih sehat. Hal ini disebut dalam suatu bentuk pengolahan bisnis yang menjadi bisnis retail yang berbeda dari yang lain. Selain itu, retail Superindo juga meluncurkan digital inovatif bernama My Superindo, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi Superindo digital membership yang dirancang dan dikembangkan dengan sentuhan pribadi. Aplikasi ini dirancang untuk pelanggan yang dapat menikmati berbagai manfaat khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup masing-masing sehingga memudahkan pelanggan untuk lebih dekat dengan konsumen Superindo. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dari laporan observasi ini, yaitu Superindo adalah sebuah supermarket yang menyediakan beragam produk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang dapat diandalkan, lengkap, hemat, dan lokasi toko yang mudah dijangkau. Lokasi Superindo berada di daerah Kartosuro cukup mudah untuk dijangkau oleh para konsumen. Produk yang dijual Superindo pun cukup beragam, mulai dari private label sampai produk sagar. Jumlah karyawan di Superindo Gumpang sekitar 20 karyawan yang mana terdiri dari berbagai tugas dan tanggung jawab. Superindo selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dapat meningkatkan kepuasan para konsumennya. Superindo menggunakan pola lurus pengaturan tata letak tokonya dan selalu mengutamakan kebersihan. Dalam manajemen rasional bisnis retail ini, Superindo mempunyai berbagai strategi yang digunakan untuk membangun hubungan yang baik antara pelanggan. Demikian presentasi mengenai laporan observasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.